Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh saya, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasan dari soal yang pertama. Soalnya adalah, apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi dua paragraf yang padu dan utuh, pengelompokan kalimatnya adalah, Sobat Bima, kalau kita diminta untuk melakukan pemisahan paragraf, ya kita harus pastikan bahwa terdapat ide atau gagasan yang berbeda. Perbedaan tersebut biasanya terdapat pada tengah paragraf. Untuk itu, terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah tentukan jumlah keseluruhan dari kalimat pada paragraf tersebut. Dalam hal ini jumlahnya adalah 10 kalimat. Lalu kita fokus pada bagian tengah. Untuk itu 10 perlu kita bagi jadi 2 untuk mendapatkan nilai tengah dari paragraf tersebut. Sepuluh kalau dibagi menjadi 2 jumlahnya adalah 5. Maka dari itu fokusnya kita arahkan pada kalimat 4, 5, dan 6. Karena kemungkinan pemisahannya ada di kalimat keempat, kalimat kelima, ataupun kalimat keenam. Apabila jumlah kalimatnya ada 12, maka kita bagi jadi 2 menjadi 6. Fokus kita ada pada kalimat 5, 6, dan 7. Begitu juga seterusnya. Nah, lalu setelah kita mendapatkan nilai tengah, kita perlu mengaitkan dengan kalimat utama. Kenapa kalimat utama? Karena kalimat utama berisi ide, pokok, dan gagasan utama. Ya, kalimat utama itu biasanya ada di awal kalimat. Jadi kita fokus ke kalimat pertama. Berarti kalimat keempat, kalimat kelima, dan kalimat keenam dikaitkan dengan kalimat pertama. Kalimat pertama berbicara mengenai pendorong flexing, yaitu kebutuhan manusia akan validasi. Lalu kita lihat kalimat keempat. Masih membicarakan seputar flexing atau tidak? Kalau masih membicarakan seputar flexing, berarti kalimat keempat masih berkaitan dengan kalimat pertama. Masih berkaitan dengan ide pokok yang ada di kalimat pertama. Begitu juga kalimat kelima. Nah, pemisahan terjadi ketika sudah berbeda pembahasan. Sudah berbeda ide. Kita lihat kalimat keempat. Dengan memamerkan pencapaian materi atau gaya hidup tertentu, individu berharap mendapatkan pengakuan yang dapat meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri mereka. Masih membicarakan aktivitas memamerkan, berarti masih berhubungan. Lalu yang berikutnya, validasi ini meskipun bersifat eksternal,
masih membicarakan validasi. Berarti kalimat kelima itu masih menjadi satu kesatuan. Berarti kemungkinan besar pemisahannya ada di kalimat ke-6. Flexing juga seringkali bertujuan untuk meningkatkan status sosial. Ini merupakan satu hal yang berbeda dengan apa yang dibahas pada kalimat pertama. Jadi dengan kata lain, pemisahannya dimulai dari kalimat ke-6. Nah, pilihan yang tepat untuk itu adalah jawaban yang B. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8, 9, dan 10. Ingat ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Sobat Bima, kita mulai pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah bentuk pean pada kata pengakuan dalam kalimat 2 mempunyai kesamaan makna dengan. Nah, kita diminta untuk mencari makna pean pada kata pengakuan. Nah, bentuk pean itu punya beberapa makna. Yang pertama adalah menyatakan tempat. Yang kedua, menyatakan hasil akhir. Yang ketiga, menyatakan cara atau proses yang dilakukan. Nah, kalau kita berbicara mengenai imbuhan pean, dengan adanya imbuhan pean yang dilekatkan pada kata dasar, maka akan menyebabkan kedudukannya berubah menjadi kata benda. Jadi pengakuan di sini merupakan jenis kata benda. Nah, sebenarnya kata dasarnya adalah aku. Dengan adanya pengakuan berarti menyatakan sebuah proses untuk mengakui. Berarti pengakuan itu maknanya adalah proses. Nah, sekarang kita tinggal cari yang mana yang menyatakan sebuah proses. Kita mulai dari pilihan jawaban yang A. Minggu ini adalah perhitungan pelanggaran terakhir murid-murid. Ada pada penghitungan, ya. Lalu ada juga pelanggaran. Nah, di sini keduanya mengindikasikan adanya hasil akhir dari suatu perbuatan. Makanya bukan sebuah proses. Lalu yang berikutnya adalah di sana terdapat tempat. Sudah jelas. Pemandian berarti mengindikasikan sebuah tempat. Yang berikutnya adalah pepohonan dan pegunungan. Selain menyatakan tempat, hasil akhir, dan cara atau proses, pean juga mengindikasikan suatu kumpulan. Jadi menyatakan kumpulan atau kumulatif. Nah, di sini menyatakan kumpulan pohon. Jadi tidak tepat, bukan menyatakan sebuah proses. Lalu yang berikutnya adalah pengeluaran. Ini juga hasil akhir. Nah, di pilihan jawaban yang E ada pemilihan. Pemilihan ini merupakan sebuah proses. Proses memilih ketua RT. Jadi yang tepat adalah yang E. Pemilihan ketua RT di Desa Sukamaju akan dilakukan esok sore. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah
Frasa diperbantu pertumbuhan terumbu karang dengan memakan alga atau pesaing terumbu karang. Stok ikan terjaga dengan pemangsa ubur-ubur yang merupakan pemangsa benih ikan dan dipangkas helaian lamun yang sudah tua untuk memudahkan tumbuhnya yang muda. Pada kalimat 3 dapat diperbaiki menjadi. Nah, di dalam soal seperti ini yang ditanyakan sebenarnya adalah frasa paralel atau paralelisme. Frasa paralel itu harus menunjukkan kesetaraan dan kesamaan. Dalam arti ya, kata kerja yang digunakan itu harus setara dan sama. Kalau bentuknya aktif, maka kita harus pastikan kesemuanya berbentuk aktif. Artinya, di sini kita diminta untuk mengoreksi apa saja yang harus diubah. Yang harus diubah pertama adalah penggunaan kata kerja. Kita harus pastikan bentuknya aktif dengan imbuhan me. Kemudian kita harus mengubah penggunaan titik koma menjadi penggunaan tanda baca koma. Lalu konjungsinya kita pastikan menggunakan kata dan. Nah, di sini sudah menggunakan kata dan ya. Berarti kita tinggal mengubah tanda baca dengan koma ya, sebelum kata stok di sini koma, setelah kata ikan dan sebelum kata dan itu juga koma. Lalu kita cari kata kerjanya dan kita ubah dengan imbuhan me. Di sini kata kerjanya adalah diperbantu, berarti membantu. Kita ubah menjadi bentuk aktif. Lalu yang berikutnya adalah kata terjaga. Kita ubah menjadi menjaga. Dan yang terakhir adalah dipangkas. Kita ubah menjadi memangkas. Nah, dengan membantu, menjaga dan memangkas sudah memperlihatkan adanya kesetaraan dan kesamaan dalam penggunaan kata kerja. Berarti kita cari di pilihan jawaban yang mengindikasikan penggunaan kata membantu, menjaga dan memangkas. Kita lihat di pilihan jawaban yang A. Membantu benar. Lalu masih menggunakan kata terjaga berarti salah. Lalu yang terakhir menggunakan memangkas. Ya, ada kesalahan dalam penggunaan kata terjaga yang seharusnya menjaga. Berarti yang A kurang tepat. Lalu yang B, membantu sudah benar. Yang berikutnya masih terjaga, kurang benar. Dan juga memangkas. Ya, di sini juga sudah benar. Tetapi masih menggunakan kata terjaga dan masih menggunakan titik koma sebagai tanda baca, jadi kurang tepat. Yang berikutnya, membantu sudah benar, tetapi masih menggunakan titik koma, jadi kurang tepat. Lalu menjaga sudah benar dan memangkas. Kesalahannya ada penggunaan tanda baca yang masih menggunakan titik koma, seharusnya hanya koma. Lalu yang berikutnya sudah menggunakan kata membantu, sudah menggunakan kata menjaga, tetapi imbuhannya mengubah. Ya, kata konjungsinya diubah dengan kata atau. Sementara seharusnya tetap menggunakan kata dan. Jadi ini juga kurang tepat. Kesalahannya ada pada penggunaan kata atau sebagai konjungsi. Ya, seharusnya menggunakan kata dan. Jadi satu-satunya yang tepat di sini adalah yang E.
menggunakan tanda baca koma dan menggunakan konjungsi dan serta menggunakan kata kerja berbentuk aktif. Membantu, menjaga, dan memangkas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah, dalam bahasa buatan, matahari dikodekan amatahir. Nah, dengan pola pengkodean yang sama, inkubasi akan dikodekan sebagai. Nah, sebelum kita menjawab atau mengubah inkubasi, kita perlu mengenal bagaimana cara pengkodean yang dilakukan atau dicontohkan oleh kata matahari. Di sini kalau kita telusuri, ya ternyata ada perubahan setiap 2 huruf. Yaitu ma menjadi am, lalu ta menjadi at, lalu ha menjadi ah, dan terakhir ri menjadi ir. Sehingga menjadi am, at, ah, ir. Artinya terdapat perubahan setiap 2 huruf. Perubahannya ini adalah di balik posisinya. Di balik posisi hurufnya. Untuk itu, pada kata inkubasi, kita juga perlu membalik setiap 2 huruf. In, kita balik menjadi ni, lalu ku, kita balik menjadi uk, lalu ba, kita balik menjadi ap, lalu si, kita balik menjadi is. Nah, jadi bentuknya adalah ni, uk, ap, is. Niuk, ap, is. Nah, sama seperti amat tahir, tadi perubahannya terjadi setiap 2 huruf. Nah, dari pilihan jawaban yang tepat adalah yang D, niuk, ap, is. Seperti halnya matahari yang menjadi ama tahir. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses UTBK SNBT untuk pengetahuan dan pemahaman umum adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk, tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.